putih, ilmu merah. Kita istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channelnya Media Teknik Seluler. Kita kedatangan konsumen yang kasusnya ini masalah sepele tapi bikin brekelek. Ini ada Oppo A3s ini. Orangnya panik gara-gara HP-nya seperti ini kondisinya. Jadi handphonenya itu auto masuk mode recovery. Ini Oppo A3s ya. Kita akan coba bantu ini. Ini mintanya cepetan katanya. Nggak ada HP lain buat hubungan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Ya memang kasus-kasus seperti ini sekalipun sepele, yang namanya orang kan pemahaman dan pengetahuan itu kan masing-masing punya plus minus ya. Bagi sebagian orang mungkin hal semacam ini hal yang sepele, gampang ditangani. Tapi buat sebagian orang juga ya ini bikin pusing. Ya makanya disinilah ibaratnya mudah-mudahan peran serta MTC dalam hal berbagi ya. Salah satunya ini mudah-mudahan saja ya bisa bermanfaat. Ini kalau posisi seperti ini ya di reboot juga biasanya ntar auto masuk mode recovery. Kita coba aja nih pilih reboot, kita klik OK. Nah seperti ini ya, jadi ya langsung masuk ke sini lagi. Nah kalau kita mendapati kasus seperti ini baik pengguna ya, kalau user sih saya yakin sudah paham, terutama buat pengguna ya. Jadi jangan panik dulu. Sebenarnya sih handphone ini nggak parah-parah banget ya. Dia itu error di bagian volume bawah. Jadi volume bawah ini sudah entah itu korslet atau short ya. Jadi neken terus. Ya tombolnya itu neken terus, akhirnya secara otomatis masuk ke bagian mode recovery. Ini kan namanya mode recovery ya, atau color OS recovery. Kita coba matikan ya. Jadi kita fokus di bagian volume bawah ini kalau untuk Oppo A3s ya. Nah sekarang kita cek detaknya, tapi untuk detaknya sih bagus ini. Nah kita coba sekarang nyalakan handphonenya ya. Oh ya, ini detaknya udah untuk volume bawah kurang bagus ini. Nah kita coba nyalakan dengan posisi vektornya dilepas. Kalau misalkan vektornya dilepas normal, berarti ya permasalahannya ada di ini nih. Tombol yang ada di casing ini neken terus dia. Oh ininya juga seperti dilem ini. Ternyata nggak ada gerak ini. Jadi permasalahannya di sini nih ya. Ini seperti dilem ini. Kenapa dilem ya? Oh masih sama ya. Berarti ya bukan ininya aja, tapi untuk kondisi tombolnya juga ini dilem ini. Jadi nggak bisa gerak ini. Tapi ternyata bagian ininya juga error ya. Sudah kita cabut juga. Nah biasanya sih terjadi pada kitunnya ya. Ya bisa dari fleksibelnya, bisa dari kitunya juga bisa. Tapi ini kalau melihat dari kondisinya sih sepertinya kitunnya ini ya sudah ya. Nah seperti oh ternyata udah ini kitunnya. Jadi kayak udah patah kayak gitu, dia nggak balik lagi di saat kita tekan itu. Akhirnya kan nyentuh terus dia. Nah sekarang kan ini bagian magnetnya kita buang ya. Coba kita nyalakan. Kalau misalkan kita nyalakan normal berarti kita fokus perbaikan pada bagian kitun ya. Nggak perlu ganti satu set ya. Kalau pengen praktis emang ganti satu set ya. Nah ini bener kan ya, normal ini sudah ada loadingnya. Berarti hanya error pada bagian kitunnya aja ini. Ini kok loadingnya lama banget ini ya. Ini loadingnya nggak wajar ini, lebih dari 5 menit ini. Kita coba cabut baterai dulu.
Kita coba cabut dulu baterainya, kemudian kita nyalakan lagi. Ini kok kenapa lemot ya? Loadingnya ini 5 menit lebih. Kita tunggu dulu ini. Oh, ternyata minta dicabut dulu, dan sepertinya ini udah ke reset ya. Ntar kita konfirmasi bentar ya. Ternyata orangnya lagi ke ATM dulu. Tapi yang jelas ini sudah dalam posisi ke reset ini handphonenya. Kita fokus memperbaikinya dulu ya, bagian volume bawahnya, sambil menunggu pemiliknya ini. Oh ya, mungkin ini sebagai pembelajaran juga ya buat kita semua. Jadi di saat kita mendapati kasus seperti ini, kalau misalkan ada data penting itu jangan milih reset data dulu ya. Kan pada bagian mode recovery itu kan ada pilihan wipe data, jadi jangan di wipe data dulu ya. Ya otomatis ambiar ya datanya kalau kita memilih wipe data. Kita fokus ini pada bagian volume bawah ya, kalau untuk kasus mode recovery Oppo A3s ini. Kalau misalkan pengen praktis ya tinggal ganti satu set ya. Tapi kalau sebagai tuser, apalagi yang lagi hobi-hobinya ngoprek, itu ya alangkah lebih baiknya kita perbaiki aja bagian kitunnya. Jadi ya hitung-hitung buat ladang latihan ya. Nah, untuk perbaikan kitun ini perlu diperhatikan juga ya, karena untuk jenisnya kitun ada dua jenis ya. Ada yang jalurnya itu melebar kanan ke sini ya, ada juga yang memanjang. Nah, kebetulan kalau untuk tipenya Oppo A3s ini memanjang ya, bukan samping. Karena kalau misalkan ketukar kan bisa korslet ya. Nah, akhirnya ya neken terus. Tapi kalau misalkan gantinya satu set sih nggak usah meneliti ya jalurnya ke arah kemana, karena kalau yang satu set ya emang udah didesain ya, entah itu memanjang atau melebar tetap bisa. Kita akan cari fiturnya dulu. Oke, kita akan coba tes dulu nih ya. Kita tes dulu untuk volume atas dan bawahnya jalan apa enggak ini ya. Untuk volume atas jalan, kita cek volume bawah jalan ya. Untuk volume bawah juga jadi udah normal ini, dan handphonenya juga tidak auto mode recovery ya, jadi udah normal. Kita rapikan saja dulu. Oke, jadi berhasil ya. Ternyata permasalahan ada di bagian tombol volume bawah. Untuk masalah ini kita harus konfirmasi dulu ya, biar tidak salah paham, karena ternyata ini mungkin sudah sempat memilih bagian wipe data. Jadi supaya tidak ada kesalahpahaman, kita konfirmasi dulu kepada pemiliknya tentang kondisi handphonenya ini. Oke, terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera dan istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.